Yeskiel ada ya? Salam, Bu. Salam, salam. Ya, Yeskiel bisa bersiap untuk presentasi. Siap, siap, Bu. Baik, silakan. Di situ. Ya, baik. Selamat siang, teman-teman semua, Ibu dosen yang saya kasihi dan hormati. Terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh untuk mempresentasikan hasil kerja baik dalam paper atau makalah, dan ini di bagian presentasi. Dan di kesempatan saat ini akan membahas tentang perempuan, laki-laki, dan Allah dalam konsep teologi Kristen. Sabar, Bu, ada terganggu sedikit. Iya, untuk bagian pendahuluan, peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan manusia telah menjadi topik yang sering dibahas, baik dalam kajian sosial, agama, maupun budaya. Dalam konteks etika Kristen, pandangan terhadap perempuan dan laki-laki sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tercantum dalam Alkitab. Dalam masyarakat modern yang semakin berkembang, pemahaman tentang gender sering mengalami perubahan. Namun, pandangan Alkitab tentang perempuan, laki-laki, dan hubungan mereka dengan Allah tetap menjadi pedoman yang penting bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia itu sendiri terdiri dari dua makhluk yang sangat berbeda secara fisik dan psikologi. Laki-laki dan perempuan telah diciptakan berbeda menjadi satu kesatuan yang sangat indah dari ciptaan Tuhan. Mereka diciptakan sebagai posisi mitra bagi Allah dalam memelihara dunia yang telah dijadikan Allah. Dalam Perjanjian Lama menilai kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Penciptaan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai penyandang gambar Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, dan perempuan sendiri dijadikan dari tulang rusuk laki-laki dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 dan juga 23. Dalam pandangan teologi Kristen, manusia diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Kejadian pasal 1 ayat 27, relasi antara laki-laki dan perempuan dan Allah merupakan dasar dari kehidupan Kristen yang harmoni. Alkitab mengajarkan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam keluarga, agama maupun masyarakat, tetapi keduanya memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam pembahasan, yaitu berbicara tentang konsep penciptaan laki-laki dan perempuan dalam teologi Kristen. Dalam teologi Kristen, konsep penciptaan laki-laki dan perempuan didasarkan pada kitab Kejadian dalam Alkitab. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat. Di sini ada beberapa pandangan dari para ahli tentang imago Dei dalam laki-laki dan perempuan. Menurut Wayne Gardner, laki-laki dan perempuan sama-sama mencerminkan gambar Allah, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun intelektual. Ia mengatakan bahwa kesetaraan dalam martabat tidak berarti kesamaan dalam peran dan fungsi. Ada perbedaan dalam tanggung jawab yang diberikan Allah kepada masing-masing tanpa merendahkan salah satu pihak. Yang kedua, perbedaan peran berdasarkan penciptaan. Ada John Piper dan juga Wayne Gardner menjelaskan bahwa Allah menetapkan perbedaan peran sejak penciptaan. Laki-laki dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam keluarga dan gereja, sementara perempuan diberikan peran sebagai penolong yang sepadan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Dan juga ada Ring mengatakan bahwa dalam Kristus laki-laki dan perempuan mendapatkan kesetaraan dalam anugerah keselamatan.
Dan ada implikasi dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, yang pertama, martabat dan nilai yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama berharga di hadapan Allah dan memiliki tujuan ilahi. Perbedaan peran yang saling melengkapi dalam keluarga dan gereja. Laki-laki dipanggil untuk memimpin dalam kasih, sementara perempuan memiliki peran yang penting dalam mendukung dan membangun komunitas iman. Yang ketiga, kesatuan dalam Kristus. Perbedaan gender tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi atau ketidakadilan, tetapi harus mencerminkan keharmonisan dalam tubuh Kristus. Dalam pandangan teologi, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama sebagai gambarnya, namun dengan peran yang saling melengkapi. Perbedaan di antara mereka bukan untuk mendominasi, tetapi untuk membangun hubungan yang harmoni, terutama dalam keluarga dan kehidupan gereja. Dalam Kristus, semua memiliki nilai yang setara di hadapan Tuhan, meskipun tetap ada perbedaan fungsi sesuai dengan rancangannya. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam keluarga Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa suami atau laki-laki adalah kepala keluarga yang mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Efesus pasal 5 ayat 25. Sementara itu, istri diminta untuk menghormati suaminya. Efesus pasal 5 ayat 22 dan juga 23. Namun kasih dan saling menghormati adalah prinsip utama yang menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus bersifat melayani, bukan mendominasi. Nah, di dalam gereja terdapat berbagai pandangan mengenai peran perempuan. Beberapa denominasi mengizinkan perempuan menjadi pendeta atau pemimpin gereja, seperti saat ini di dalam gereja-gereja yang kita ada atau kita bergabung. Sementara ada yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pemimpin gereja dengan berbagai alasan dan juga pandangan dari organisasi tersebut. Dan dalam masyarakat, etika Kristen menekankan keadilan, kesetaraan, dan juga penghormatan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 11 menegaskan bahwa dalam Kristus segala perbedaan sosial tidak menjadi penghalang. Dalam teologi Kristen, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Laki-laki dipanggil untuk memimpin dengan kasih dan tanggung jawab, sementara perempuan berperan sebagai pendukung yang bijaksana dan aktif dalam pelayanan. Dalam gereja ada perbedaan dalam kepemimpinan, tetapi perempuan tetap memiliki peran penting dalam pelayanan di masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam pelayanan. Di masyarakat, keduanya dipanggil untuk berkontribusi sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan. Perbedaan ini bukan tentang superioritas, tetapi tentang harmoni dalam menjalankan kehendak Allah. Implementasi etika Kristen dalam relasi laki-laki dan perempuan. Etika Kristen dalam relasi laki-laki dan perempuan menekankan prinsip kasih, penghormatan, dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Beberapa pandangan dari para ahli teologi mengenai hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Lewis menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan peran, tetapi harus saling menghormati dan mengasihi dalam hubungan mereka. Ia menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bukan dominasi, tetapi pelayanan yang penuh kasih seperti yang dicontohkan oleh Kristus. Lewis berpendapat bahwa laki-laki tidak boleh menggunakan otoritasnya untuk menindas perempuan, melainkan untuk mengasihi dan mengorbankan dirinya demi kesejahteraan keluarganya. Ada Grudem, ia menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki harus bersifat melayani, sementara perempuan memiliki peran penting dalam mendukung dan membantu dalam konteks keluarga dan pelayanan gerejawi. Implementasi etika Kristen dalam relasi
laki-laki dan perempuan menekankan kasih, penghormatan, dan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam keluarga, suami dan istri dipanggil untuk saling mendukung, membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Dalam gereja, setiap individu harus dihormati dan diberdayakan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Sementara dalam masyarakat, umat Kristen harus menjadi teladan dalam memperjuangkan keadilan dan menghormati peran laki-laki serta perempuan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan mencerminkan kehendak Allah yang penuh kasih dan keadilan. Kita akan masuk di dalam kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan teologi Kristen, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama. Peran mereka dalam keluarga, gereja, dan masyarakat diatur oleh prinsip kasih dan keadilan. Etika Kristen menegaskan bahwa kesetaraan tidak berarti menghapus perbedaan peran, tetapi memastikan bahwa peran tersebut dijalankan dalam keadilan dan kasih Kristiani. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman, diberi kesempatan. Baik, silakan. Kita mulai diskusinya ya. Ya, mungkin dari saya, Bu, dari Silakan. Putra. Ya, tadi saya melihat di slide pertama itu. Ya, tolong mohon tolong Pak Yeskiel di slide pertama. Saya melihat bahwa kalau saya tidak salah menangkapnya, memahaminya bahwa seakan-akan perempuan itu lebih rendah. Maksudnya bagaimana ini? Ada tadi ya, kalau saya tidak salah di slide berapa ini tadi ya? Tadi sempat saya dengar bahwa saudara menjelaskan bahwa perempuan itu lebih rendah. Ya. Maksudnya ini bagaimana ini? Ya, terima kasih untuk Kak Putra yang sudah menanggapi soal peran perempuan yang lebih rendah. Jadi itu ketika kita melihat di dalam konteks perjanjian lama, di situ dalam konteks perjanjian lama perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki karena di mana-mana seolah-olah laki-laki yang punya kuasa, sedangkan perempuan tidak diberdayakan sesuai dengan talenta atau karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Namun di dalam perjanjian lama juga ada beberapa tokoh Alkitab yang itu adalah figur perempuan yang patut untuk kita contohi atau kita teladani seperti itu. Kira-kira bagaimana Kak Putra? Ya, berarti ini berbicara mengenai otoritas ya. Bahwa otoritas itu diberikan kepada laki-laki. Berarti itu maksudnya Pak Yeski ya? Kakak Putra, kan itu ada di slide kedua yang dimana itu di dalam pandangan perjanjian lama. Dalam pandangan perjanjian lama menilai bahwa kaum perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Ya, makanya konteksnya di PL ya. Ya, ketika kita melihat di konteks PL itu, kebanyakan pemimpin itu, apalagi di bagian pelayanan dalam hal ini untuk bait suci dan bait Allah dan lain sebagainya, itu kebanyakan laki-laki. Oke, baik, terima kasih. Siap, Kakak Putra. Saya pikir martabatnya itu pikiran saya, seakan-akan kan kebanyakan kalau kita sekarang ini masih mengadopsi seperti itu ya, seakan-akan harga diri perempuan itu direndah-rendahkan gitu. Itu mungkin itu tadi yang saya pikir gitu. Oke, baik, makasih ya. Siap. Silakan lanjut di belakangnya siapa? Ya, Ibu. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih untuk Yeskiel tadi yang sudah menyampaikan dirinya. Menarik. Keberadaan laki-laki, status laki-laki dan perempuan memang kalau kita perhatikan di dunia perjanjian lama seakan-akan perempuan kan memang selalu di belakang. Dan itu
ada budaya-budaya di Indonesia pun sampai hari ini masih akan perempuan itu di belakang. Contohnya kalau eh, orang Jawa itu ya, orang Jawa yang lama khususnya yang mau itu kan perempuan itu hanya sekedar sebagai konco wingking yang akan saja yang tidak punya hak. Dan itu kayak kan budaya perjanjian lama masih berlaku. Demikian juga kalau dalam orang-orang Muslim, orang-orang Muslim itu kan yang lebih diutamakan juga laki-laki yang sholat Jumat laki-laki, yang perempuannya tidak tahu kemana, kah di rumah sholat atau tidak. Nah ini bagaimana ketika kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita juga masih melegalkan itu karena budaya yang ada seperti itu, ya wis lah karena memang budayanya gitu, maka ya orang Jawa harus tetap seperti itu, perempuan sebagai pecolike hanya saja. Lalu yang kedua, di era apa namanya persamaan gender sekarang ini kan kita seringkali mendengar the power of emak-emak gitu ya. Nah, ini bagaimana ketika Kristen kita menyikapi the power of emak-emak? Apakah kita juga melegalkan karena seakan-akan ini para laki-laki ketika ada emak-emak yang sudah keluar taringnya, laki-laki sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Itu Ibu, terima kasih. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yo yang sudah memberikan dua pertanyaan. Yang pertama tentang apakah kita sebagai orang-orang percaya sekarang kita masih menerapkan perbedaan yang tadi disebutkan, salah satu contohnya di kaum Muslim dan lain sebagainya. Saya pikir untuk saat ini tidak lagi. Toh justru saat ini kita punya ini ibu-ibu pendeta yang juga ada mengambil bagian sebagai pemimpin jemaat atau pemimpin gereja dan lain sebagainya. Dan tidak terlepas juga bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga itu mereka punya peran penting di dalam Alkitab, yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, seperti itu. Jadi kita tidak mengikuti pandangan-pandangan yang miring tentang bagaimana perempuan lemah dan lain sebagainya. Yang kedua, bicara soal the power of the mama-mama. Saya pikir kita kembali ke konteks Alkitab ya, di mana di sana mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hubungan suami istri yang pastinya bapak itu dia imam, dia sebagai pemimpin, sedangkan ibunya sebagai seorang penolong yang mengatur dan tunduk untuk menghormati si suami, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada the power of the mama, mungkin itu memang tidak menutup kemungkinan ya Bapak. Ada juga di kalangan orang percaya yang dimana mak-maknya itu lebih power dari laki-lakinya atau dari bapaknya, sampai-sampai bapaknya juga itu harus tunduk kepada emaknya. Tetapi kembali lagi bahwa sebenarnya perannya itu bapaknya sebagai pemimpin, sedangkan ibunya itu sebagai penolong atau harus menghormati suaminya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Mungkin bapaknya Isti, Pak. Karena perempuan orang terkuat di bumi. Ya, saya mau ikut. Silakan. Ikut kemana, Ya, Pak? ikut menanggapi tadi pertanyaan Pak Yohanes. Kita percaya bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Ya, ada lelucon bilang seperti gini. Kalau jika sifatnya pemarah, itu mungkin terbuat dari tanah sengketa. Jika sifatnya labil, ya mungkin dari tanah longsor. Ya, memang seperti begini. Kita memang harus tahu kalau dari yang Muslim itu memang mereka lebih cenderung kepada model budaya Yahudi. Mereka untuk cara model beribadah, jadi memisahkan laki dan perempuan. Ada juga gereja-gereja yang memisahkan tuh. Ada juga gereja yang memisahkan laki dan perempuan tuh pisah duduknya. Ada. Dan kemudian
Kalau untuk yang bagaimana dengan power of mama? Saya ingat satu, bahwa kita laki-laki itu bukan mau bukan mengalah, cuman tidak mau ribut aja dengan perempuan. Ya, karena suami istri itu adalah sesuatu yang penolong ya, penolong. Nah, kalau suaminya marah, ya istri biasanya menghindar. Nah, kalau yang istri menaik, marah, ya memang kalau yang perempuan ada waktu-waktu tertentu mereka itu emosinya tidak labil, ya karena dari ketika dia lagi bilang itu ada tamu, ya sehingga itu kondisi emosinya itu tidak stabil sehingga ada waktu dia marah. Nah, jadi memang kita kembali kepada Alkitab, bahwa laki-laki itu keputusan sebagai kepala rumah tangga. Perempuan itu dia mengimbangi keputusan-keputusan, tapi pada dasarnya keputusan itu di laki-laki. Jadi persoalan yang memang sering terjadi itu adalah ketika status sosial antara istri dan laki itu kadang membuat status laki sebagai kepala rumah tangga itu seperti tidak berfungsi lagi, gitu, karena mungkin pekerjaan istri lebih baik daripada laki. Itu biasanya bisa mengakibatkan perempuan itu lebih dominan. Tetapi kalau kita melihat pada Alkitab kembali, bahwa fungsi Alkitab itu standarnya itu adalah imam itu laki-laki, kepala keluarga. Kita tetap kembali ke Alkitab. Bagaimanapun dunia kita melihat situasi yang terjadi, kita tetap kembali ke Alkitab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juni. Tapi memang sih kalau kita Mute ya. Suaranya putus, Pak. oh, ya kalau menurut Alkitab sih saya setuju memang begitu. Tapi yang makanya ini kan berbicara tentang etika kita bagaimana ketika memang faktanya itu memang akan lebih banyak para laki-laki, para suami yang memang kadangkala justru berdua yang di depan itu ya Pak, ya Pak, selalu di depan. Bahkan kan kita juga kadang seringkali juga mendengar istilah DKI ya di bawah ketiak istri atau ya itu sesuatu yang nah ini kan masalahnya berbicara tentang etika kita gimana ketika inilah faktanya yang seringkali terjadi diperhadapkan di tengah-tengah kita apalagi kita ini gembala-gembala yang seringkali melihat kan pengalaman pelayanan sekian puluh tahun itu ngelihat bisa tahu kalau jumlah kakak 50 kakak jemaat pasti kita tahu ini siapa di bawah ketiak istri, siapa yang berkuasa kita tahu. Nah, etika kita gimana menyikapi itu yang yang seringkali justru ada di depan mata kita. Kalau sesuai dengan Alkitabnya betul, kita mengarahkan itu. Terima kasih. Apalagi kalau gembalanya, Pak ya, yang Iya, betul. begitu, yang nikahinya itu loh, Pak. Wah, bahaya itu, Pak. Itu memang DKI betul. Kacau 17 itu, Pak. Daripada ribut, Pak, daripada ribut ya. Nah, Kalau itu obat tidur tadi, apakah kita cenderung pada akhirnya udahlah daripada ribut, udahlah daripada berantem, daripada jemaatnya pecah, mendingan kita diam saja gitu. Nah, apakah etika kita terus begitu? tidak, Pak. Itulah makanya kan fungsinya kita konseling pernikahan, dan untuk itu bimbingan pranikah itu di situ dimulai, terus kemudian ada juga kita biasa gereja, sikap gereja itu seperti harus membuka itu kunjungan, seperti kunjungan pastoral itu juga kan bisa di situ diungkapkan biasanya. Ada, kalau tidak kita bisa kita bisa melihat mencari tahu suami ini. Ya, kan itu ada biasanya perkarya, ada ibadah perkarya kumpul, cerita di situ, dan bisa istri juga ada perkawan, kita bisa cek di situ. Saya rasa kita bisa masuk dari sana, kita bisa mencari tahu apa penyebabnya. Nah, kita bukan mau menyelesaikan, tetapi kita mau memberi jalan untuk mereka. Ya, sedapat-dapat mungkin kita bisa menyelesaikan. Kita tidak mau masuk di dalam urusan rumah tangga, tetapi kita memberi
pemahaman kepada mereka. Ya memang saya sadari bahwa di gereja itu juga memang kita harus penting bukan harus, tapi penting membuat satu tema dengan membahas rumah tangga. Mungkin dalam 1 bulan kita membahas tentang rumah tangga, sehingga juga bukan hanya keluarga yang tahu, tetapi anak-anak juga, jemaat yang hadir juga bisa tahu. Kalau tidak, kalau mau ngomel-ngomel RI 1-nya makan obat tidur aja, Pak, wes tinggal. Jangan dong. Ya, memang di dalam etika Kristen itu laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara di hadapan Allah. Tapi perannya itu memang berbeda dan perannya itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, tidak bisa. Nah, kalau soal kasus itu tadi apa DKI atau apa istilahnya yang laki-laki perempuan lebih dominan begitu ya, karena memang kadang-kadang ada sih laki-laki yang seperti itu begitu ya, maksudnya minoritas begitu, mendudukan dirinya sebagai minoritas hanya karena mungkin sebetulnya malas saja begitu. Nah, ketika Indonesia resesi waktu itu ya, banyak kan PHK, banyak suami-suami yang di PHK. Kemudian akhirnya perempuan yang kemudian ambil alih begitu ya, dia yang bekerja, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Tetapi itu sebetulnya ya enggak apa-apa sih fungsinya sebagai penolong ya, tetapi tetap harus menolong suaminya untuk dapat mengembalikan perannya sebagai kepala rumah tangga. Karena kadang-kadang juga ada laki-laki yang merasa, wah kalau istrinya sudah bisa menghasilkan, memenuhi kebutuhan hidup, dia merasa nyaman, akhirnya terus kemudian kebablasan begitu ya, terus dia tidak. Ada sebuah cerita sepasang suami istri begitu yang bekerja, istrinya punya kedudukan di kantornya di sebuah bank itu tinggi. Nah, dia merasa bahwa gajinya dia sebagai pegawai bank itu cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, uang yang dikasih suaminya dia tidak pernah pakai gitu ya. Nah, sebetulnya kalau seperti ini sebenarnya suaminya kan senang ya, maksudnya uangnya tidak terpakai jadi terus masuk dalam tabungan. Tapi ternyata si suami ini marah besar ketika dia tahu bahwa istrinya tidak pernah pakai uang yang diberikan kepadanya. Justru pakai uang yang hasil pekerjaannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Wah, si istri ini begitu takut karena suaminya memang marah besar gitu ya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa ya seharusnya dia pakai uang yang diberikan oleh suaminya begitu ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasilnya dia itu untuk menolong kalau seandainya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak dapat tercover dari apa yang diberikan oleh suaminya. Nah, ini makanya saya bilang perlu setiap laki-laki ataupun perempuan memahami perannya, porsinya di mana gitu ya. Sekalipun suaminya tidak bekerja misalnya, istri harus tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Tidak kemudian dia mendominasi semuanya, wah ini kan semua adalah hasil usahaku. Jadi terus kemudian suaminya berbicara apa sudah tidak lagi dihormati, itu adalah sebuah sikap yang tentu saja tidak dapat diterima. Ya, masih adakah lagi? Silakan yang ibunya ada yang mau ngomong. Ayo ibu-ibu yang lain. Kami masih nona-nona. Ibu catur tuh. Tidak ada? Saya mau bertanya. Cukup, oh silakan Dawa. Tadi kan singgung tentang jemaat, tapi saya sekarang mau balik arah. Bagaimana kalau hamba Tuhannya yang begitu itu? Ada ya? Nah, begini, kan hamba Tuhan itu tidak semuanya di gereja yang digaji, katakanlah si laki-laki ini. Otomatis kan istri pada bekerja kan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, yang namanya juga manusia pastilah ada permasalahan di perjalanan kehidupan. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh orang Kristen sih? Atau kita sebagai hamba Tuhan yang lain, masukan apa yang kita harus sampaikan di sini gitu loh? Kalau gambarannya yang begitu,
Iya. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Kandawa soal bagaimana dengan kalau seandainya gembalanya yang seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi. Saya pikir ini menarik karena memang kadang-kadang kita di dalam jemaat itu motivasi kita tidak mencari uang atau motivasi kita bukan kepada perpuluhan jemaat dan lain sebagainya untuk kita bisa dapat penghasilan, tetapi bagaimana si laki-laki itu tahu perannya. Kalau dia sudah mau berumah tangga atau dia mau untuk punya istri, ya mau tidak mau dia harus bertanggung jawab. Kalau dia tidak bertanggung jawab, kenapa dia harus ada istri? Kan kira-kira seperti itu. Karena memang perannya sebagai bapak-bapak ya harus bertanggung jawab dalam artian bahwa kalau seandainya dia tidak ada bukan tidak dapat, tetapi penghasilannya kurang, maka perlu dia punya cara atau strategi untuk bisa dapatkan lagi sumber pendapatan yang lain. Mungkin bisa jadi ojek Ternak online. babi. Ternak babi Ya, dia. ternak babi atau apalah begitu kira-kira. Nanti itu Kak Filmon yang jawab nanti. Tapi kalau ternak babi kayaknya apa ya? Kalau seandainya Piara mereka buaya. Jual kopi. kalau Iya, orang yang kira-kira hidup di orang-orang yang bukan non, tapi kalau dia hidup di tengah-tengah Mino, yo tidak bisa juga untuk memakai ternak babi itu, karena itu akan membuat masalah baru lagi. Oh ya, nanti ke etika bisnis tadi kan, Iya, pelayanannya kalau terganggu bagaimana? Bercanda. betul. Itu bercanda ya gini. Kalau saya sih gini, pernah ada pengalaman saya melihat seorang hamba Tuhan mereka. Nah, itulah pertama masuk di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan ada komitmen. Ya kalau kita masuk di satu sinode pasti ada komitmen. Nah, terus kemudian ketika dia masih masuk di bilang hambanya Pak Ndawa tadi, bagaimana ini jemaat masih dalam perintisan, tapi istri yang bekerja. Nah, disinilah suami harus berpikir apa yang biasa dia kerjakan dan bisa menghasilkan. Dia bisa itu kerja mungkin ada kalau ada tanah sedikit bisa bekerja dengan orang. Nah, inilah jadinya tanggung jawabnya suami. Dia bukan hanya melayani, betul, tetapi juga harus memikirkan ketika tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya kita bisa mungkin ambil waktu untuk bisa ke kebun, ya atau ikut orang. Ada di Kalimantan itu pernah ada justru hamba Tuhannya minta pekerjaan kepada jemaatnya kalau ada umpamanya bikin balok kayu, papan seperti gitu, dia pergi. Tetapi tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan, dia tetap lakukan. Paulus juga seperti begitu. Dia tidak hanya fokus dalam pelayanan saja, tetapi kita lihat dia juga menghidupkan juga jemaat dengan usahanya eh, buat tenda. Itu hasilnya. Ya memang dia tidak berkeluarga, tetapi kita juga harus bijak juga di dalam hal itu. Pada dasarnya kita juga harus mencukupi kebutuhan keluarga, kita juga harus tetap setia, tetap melakukan pelayanan kita. Itu aja sih. Kita harus pastilah ada cara Tuhan lah untuk memberkati kita. Tapi kita juga berusaha. Jangan hanya berdoa. Haleluya. Setuju Bapak. Sambil bisnis juga dapat apa ya? Paulus juga begitu dia. Dia pekerjaannya buat, tapi dia tidak pernah lupa pelayanannya. Dia tetap melakukan pelayanan. Dia menghidupi jemaat justru di dalam hasil pelayanannya. Itu bilang Pak Tondi. Ya kan Pak Tondi? Yang penting mendukung pelayanan. Jadi kalau seandainya nih gembalanya itu karena tuntutan kehidupan dan juga kesusahan yang namanya gembala ya tidak selamanya digaji itu kan. Dan dia buka usaha dan bisnis. Karena ada beberapa gereja itu yang tidak setuju kalau gembala bisnis. Tapi bagaimana tanggapan kita sebagai hamba Tuhan di sini itu mas saya? Betul, tidak boleh bisnis. Tapi bagaimana perhatian jemaat? Ya. Kalau jemaat tidak memperhatikan kita, ya kita harus usaha, gitu loh. Ya kan? Masa kita mau bodoh-bodoh saja jemaat tidak mau memperhatikan kita diam saja, ya udah kita berusaha. Dengan alasan ketika mereka bertanya, loh Pak Gembala, kok sibuk pekerjaan, kok tidak layani kami? Loh kalian aja
Ya, bisa seperti gitu. Ya sih. Ada yang lain? Silakan. Memang kalau tanggung jawabnya jemaat itu kan memang apa istilahnya, mensupport ya, mensupport hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Nah, cuman kalau yang kasus Paulus itu kan memang Paulus tidak ingin membebani jemaat ya. Dan ternyata bisnisnya kan tidak mengganggu pelayanan. Ya karena dia kan sebagai orang tahanan ya, tidak kemana-mana juga. Oke, tidak ada lagi. Betul sekali. Pas, Bu. Baik, baik. Kalau tidak ada lagi ya, jadi yang harus kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara di hadapan Allah ya. Jadi tidak laki-laki lebih dominan, perempuan menjadi yang minor, tidak seperti itu. Tapi di dalam perannya itu memang masing-masing punya peran yang berbeda, tapi saling menghormati, saling mengasihi, hidup dalam ketaatan kepada. Oke, kalau tidak ada, berarti yang sesi ini kita sudahi. Terima kasih Yeskiel untuk presentasi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut. Apakah Jamie dengan Andreas Triwidodo bisa? Andreas yang tadi kayaknya dia baru lapor saya masalah sinyal, tapi ada bisa? Ada. Oke. Silakan Andreas presentasikan. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah presentasi. Sudah aman ya. Ya, hari ini kita akan bahas tentang aborsi. Ya, yang pertama, kita perlu tahu apa itu aborsi. Aborsi ini dalam bahasa Latin artinya adalah hasil konsepsi uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis, aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum umur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian. Jadi itu aborsi. Ya, itu lebih lanjut kita akan bahas bersama. Ya, pertama tentang jenis-jenis aborsi. Sini beberapa yang saya cantumkan. Pertama adalah abortus spontan. Ini adalah jenis aborsi yang setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Jadi ini secara alami ya. Tidak ada faktor-faktor atau tidak ada rencana untuk aborsi, tetapi ini terjadi karena alami. Faktor kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah abortus provocatus. Adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Jadi aborsi ini merupakan istilah lain secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ya, yang ketiga, abortion algonetik adalah perhentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Yang keempat adalah selective abortion. Adalah perhentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Seperti contoh, ingin laki-laki, lahirnya perempuan. Ya, lanjut. Faktor yang melatar belakangi aborsi di sini ada 4 saya kasihkan. Yang pertama adalah korban kejahatan seperti pemerkosaan. Selanjutnya adalah hubungan gelap, hubungan di luar pernikahan. Selanjutnya tentang ekonomi. Berarti orang yang sudah menikah tapi tidak memiliki cukup dana untuk
membesarkan anak. Dan yang keempat adalah alasan kesehatan yang mengancam jiwa ibu dan janin. Ini adalah faktor yang melatar belakangi aborsi. Selanjutnya adalah dampak buruk dari aborsi. Ada 2 saya catat. Yang pertama adalah mengancam kesehatan. Ada kerusakan leher rahim, terus kemudian infeksi, penggunaan peralatan medis yang tidak steril, terus pendarahan hebat yang mengakibatkan resiko yang berbahaya bagi ibu hamil. Terus terakhir adalah kematian. Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi bisa membuat ibu meninggal. Ya. Yang selanjutnya, yang pertama berdampak terhadap kesehatan, yang kedua berdampak terhadap psikologis jiwa seorang ibu. Yang pertama, perasaan bersalah dan berdosa. Kemudian kehilangan harga diri, bisa lanjut depresi, trauma, dan ingin bunuh diri. Ini dampak psikologisnya. Jadi sangat berbahaya sekali. Ya, lanjut. Ya. Ini pandangan secara umum ya, Bapak Ibu, tentang aborsi. Di Indonesia sendiri, maaf. Ya, saya lanjutkan. Pandangan secara umum. Di Indonesia sendiri, aborsi tidak diperbolehkan. Tapi dengan catatan, ada juga yang diizinkan karena beberapa hal. Yang pertama, kondisi darurat yang mengancam keselamatan ibu hamil. Jadi ini faktor sakit penyakit ya, sehingga harus memilih salah satu, ibu atau janin gitu. Terus kemudian korban kekerasan seksual, ini juga diizinkan pandangan umum atau pemerintah. Terus juga punya ketentuan tertentu, yaitu hanya dilakukan pada tenaga medis sesuai standar operasional. Nah, ini undang-undangnya. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara. Ini adalah 4 tahun. Ya, sekarang kita masuk pandangan Alkitab. Tuhan sudah. Jadi pandangan kekristenan tentang aborsi bagaimana? Ya banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Alkitab berkaitan tentang aborsi ini. Saya hanya ambil satu saja. Saya cukup ya. Keluaran 2 ayat 22 sampai 2. Ini apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka mengenai seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapatkan kecelakaan yang membawa maut. Pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya. Dan ia harus membayarnya menurut putusan haji. Namun jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi Bapak Ibu, pandangan etika Kristen terhadap aborsi ini adalah pertama, janin ini dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Jadi punya hak untuk hidup. Dan menghilangkan nyawa dianggap sebagai pembunuhan. Pandangan ini didasarkan pada berbagai bukti dari Alkitab yang menyatakan bahwa janin adalah ciptaan Allah yang berharga dan dilindungi oleh hukum. Ya, selanjutnya. Ya, sudut pandang etika Kristen. Etika Kristen merupakan prinsip yang didasarkan pada pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Alkitab. Saya tulis di sini ada 3. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kesimpulan, walaupun kesimpulan itu, keputusan itu sangat berat, tetapi kita punya dasar-dasarnya. Yang pertama,
Kita harus jadikan Alkitab sebagai pedoman dasar kehidupan. Yang kedua, karena kita punya Tuhan yang hidup, maka kita berupaya mencari kehendak Tuhan dengan berdoa maupun berpuasa. Dan yang ketiga, karena gereja ini berbicara tentang tubuh Kristus, maka kita bisa mencari pertimbangan kepada orang-orang kudus yang ada di gereja kita miliki. Ya, jadi itu. Ya, ini adalah kesimpulannya. Di Bapak Ibu, kami simpulkan dalam presentasi ini bahwa pertama, aborsi adalah tindakan pembunuhan bayi yang dilakukan secara sadar dan juga ada unsur kesengajaan untuk mengakhiri kehidupannya. Biasanya tindakan ini diambil untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku atau bisa juga karena alasan-alasan yang lain. Kedua, aborsi merupakan sebuah kejahatan dan dosa karena jelas sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan tentang kehidupan manusia yang begitu dikasihi oleh Tuhan, bahkan dengan rela Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Hal ini menunjukkan betapa hidup manusia begitu berharga bagi Allah. Ketiga, aborsi tidak dapat dibenarkan dari perspektif etika Kristen. Oleh karena etika mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis yang alkitabiah. Sedangkan aborsi sangat bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Silahkan jika Bapak Ibu mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan, saya sangat senang sekali. Silahkan. Berkati. Jadi Wah. saya secara penjelasan tadi arti aborsi, jenis aborsi itu secara medis, secara hukum, terus kemudian dampak akibat itu sama. Tapi kita ada perbedaan di pandangan etika Kristen terhadap aborsi dan peran gereja dalam menghadapi isu aborsi. Jadi yang pertama, itu kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Itu etika Kristen mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dijaga. Keyakinan ini didasarkan pada imago Dei, yakni ajaran bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1:26-27. Konsep ini menunjukkan bahwa sejak dalam kandungan manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh diabaikan. Dalam pengertian teologi Kristen, martabat manusia tidak bergantung pada usia, tingkat perkembangan, atau kondisi fisik, tetapi pada fakta bahwa ia diciptakan oleh Allah dan bagi kemuliaannya. Latar belakang larangan membunuh dalam Alkitab. Salah satu prinsip utama dalam etika Kristen yang menolak aborsi adalah perintah ke-6 dalam 10 perintah Allah, yakni jangan membunuh. Itu Keluaran 20 ayat 13. Larangan ini mencerminkan kehendak Tuhan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan tidak boleh dihilangkan dengan sengaja tanpa alasan yang benar. Kasih dan pengampunan. Meskipun gereja menolak aborsi, ia memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memulihkan mereka yang telah melakukannya, artinya yang telah melakukan aborsi. Dalam banyak kasus, perempuan yang melakukan aborsi mengalami trauma psikologis, rasa bersalah, dan tertekan sosial yang besar. Oleh sebab itu, gereja harus menekankan kasih, pengampunan, dan pemulihan sebagai bagian dari pelayanan. Peran gereja dalam menanggapi isu aborsi. Pertama, melalui pendidikan dan penyuluhan. Gereja memiliki tanggung jawab moral dan teologis dalam membentuk pandangan jemaat mengenai nilai kehidupan. Pendidikan dan penyuluhan mengenai aborsi harus berakar pada prinsip Alkitabiah yang menegaskan bahwa kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan sejak dalam kandungan. Mazmur 139 ayat 13-16. Dukungan bagi perempuan hamil. Ini gereja punya.
Selain memberikan edukasi, gereja juga harus menjadi tempat perlindungan dan dukungan bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan. Banyak perempuan yang memilih aborsi karena tekanan sosial, ekonomi, atau stigma yang melekat pada kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, gereja harus mengembangkan pendekatan kasih, penerimaan, dan dukungan bagi mereka yang berada dalam situasi sulit. Kesimpulan, aborsi bukan hanya sekedar persoalan medis atau hukum, tetapi juga memiliki dimensi etika Kristen yang mendalam. Berdasarkan prinsip Alkitabiah, kehidupan manusia memiliki martabat sejak konsepsi, dan tindakan aborsi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, gereja harus oleh sebab itu, gereja harus mengambil peran aktif dalam mencegah. Jadi, kesimpulannya itu, selain itu, gereja juga harus menjadi tempat perlindungan dan pemulihan bagi perempuan hamil yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Penyediaan konseling pastoral, bantuan material, dan komunitas yang mendukung akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik tanpa harus memilih aborsi. Stop aborsi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Terima kasih. Amin. Tuhan bekerja. Amin. Ya, Bekerja. demikian presentasi dari saya. Saya akan kirim materinya karena masalah sinyal. Mantap. Oke, boleh Haleluya. didiskusikan karena jaringan Ibu Deslana lagi kurang baik, jadi ke log out. Ibu Deslana bilang boleh didiskusikan topik ini. Mari Bapak Ibu yang pengen berdiskusi silakan. Ya, silakan, Andreas, kita menjawab, Andreas. Ya. Mari kita sama-sama rundingkan masalah ini. Selesaikan masalah aborsi supaya tidak terjadi. Saya tanya mau Pak bertanya, Jimmy. Pak. Ganti-gantian. Kita Pak Andreas sudah bingung ini mau dijawab yang mana. Betul. Siapa yang mau bertanya nih? Saya tanya. Pak Yohanes ya? Ya. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Andreas sama Pak Jimmy. Berkaitan dengan aborsi yang seringkali saya mendengar atau saya seringkali diperhadapkan itu ketika teman-teman ada di rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu seringkali ada satu dilema yang harus mereka hadapi ketika dokter harus mengambil keputusan apakah ini diaborsi atau tidak ketika janin ada dalam situasi yang memprihatinkan. Di satu sisi, kalau tidak diaborsi akan kehilangan ibunya. Di sisi lain, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, mari bagaimana Mas Andreas dan Pak Jimmy ketika ini, karena seringkali teman-teman kita di dunia kesehatan menghadapi hal itu. Ketika janin dalam pertumbuhan mungkin pertumbuhannya tidak baik atau pertumbuhannya memang mengkhawatirkan, kan seringkali diperhadapkan dengan kasus-kasus begitu. Nah, bagaimana sikap kita, sikap etis kita? Apakah ya udah demi ibu supaya ibunya yang diselamatkan, atau tetap harus ambil resiko untuk aborsi, padahal secara Alkitab tidak diizinkan. Bagaimana tanggapan Mas Andreas sama Pak Jimmy? Monggo silakan. Ya, mungkin dari saya dulu, Pak. Saya udah nangkap pesannya, saya udah nangkap pertanyaan Bapak Yohanes. Yaitu tadi sudah presentasikan juga bahwa ini adalah satu keputusan yang sangat sulit ya untuk kita ambil, di mana posisi kita harus memilih. Kita harus memilih ibu atau anak. Dalam posisi ini adalah keputusan atau pilihan yang dikasih oleh dokter. Tapi kembali lagi, Pak, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus kembali lagi pada Alkitab. Kira-kira boleh nggak membunuh? Tentu tidak ya kan? Kita setuju semua, membunuh adalah satu larangan keras dalam ajaran kekristenan. Yang kedua, kita kan ada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu berdaulat atas segala-galanya. Ya, sanggup melakukan apapun di luar pikiran kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya kita berdoa. Kan gitu Pak ya. Kita berdoa. Dengan berpuasa sekalian. Baik kita ini betul-betul sungguh-sungguh ingin ngerti sebenarnya keputusan mana yang harus kita ambil. Dan yang ketiga, kita kan ada anggota tubuh Kristus. Disitulah kita bisa bersharing, bercerita. Mungkin ada kerabat-kerabat teman-teman yang punya pengalaman yang sama. Bisa jadi dari situ kita bisa membuat sebuah pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi saya pikir Pak, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi Tuhan tidak inginkan kalau kita Jimmy jawab Pak Jimmy. Oke lah, saya jawab. Tadi saya sudah selesai Pak Andreas. Kalau doa, kalau sempat puasa kita puasa. Tapi Ya, ini kan karena kan betul, karena kan iya kalau kita sempat berdoa dan berpuasa, masalah ini kan seringkali situasinya dalam kondisi kritis. Biasanya kan begitu. Apakah ini ya atau tidak? Kalau di kalau tidak ibunya yang melayang, nah kan gitu. Tetapi kalau di aborsi, etika kita secara alkitabiah itu dilarang. Nah, Bapak Jimmy. ya saya akan coba jawab seperti Pak Andreas tadi bilang. Cuman karena ini kan persoalannya pada waktu itu ya kan, ketika itu ya. Jadi artinya tidak sempat kita puasa, sekalipun itu juga baik. Saya berangkat dari pengalaman tentang hal ini persis. Dan ketika ibu keponakan itu ikut program pemerintah yang hanya bayar 100.000 kalau tidak salah, yang ada bidan kampung itu dari program pemerintah, dia ikut dan tidak keponakan saya itu tidak periksa kehamilannya, pertumbuhan bayi itu tidak periksa. Dan pada akhirnya ternyata pada waktu mau melahirkan pinggulnya sempit. Pinggul sempit dan dari bidan itu dirujukan ke rumah sakit Ambarawa, Munjirin. Dan ketika masuk di dalam ruang operasi, dokter Munjirin bilang seperti ini. Ini siapa bidannya? Ini pinggul sempit. Ini pun dioperasi pun tidak bisa. Karena kepala sudah terjepit di rahim. Tidak bisa lagi. Nah, jadi antara pilih istri atau anak, ibunya atau anaknya, bayinya maksudnya. Nah, keluarga di situ bingung harus memilih yang mana. Karena ini dua-dua udah harus pilih, hidup yang ibu atau hidup yang bayi, yang seperti Pak Yohanes tadi bilang. Sehingga saya ada di situ, saya mendampingi, dan saya bilang begini, orang tua disuruh panggil orang tua, tanda tangan itu, ada tanda tangan pernyataan antara hidup, baik itu yang tadi perempuan, ibu atau bayi. Kita berdoa, kita ambil kesempatan, tanda tangan itu sudah sepakat, tanda tangan, lakukan. Kita tidak lakukan operasi, tindakan dokter itu tidak lakukan operasi, dokter memberi jalan, salah satu-satunya jalan karena sudah tidak bisa operasi, terjepit tadi kepala itu, pinggul sempit, akhirnya vakum, dengan cara vakum. Nah, vakum ada juga hal-hal pertumbuhan anak itu nanti ke depan. Tapi puji Tuhan, kita berdoa pada waktu itu, dan kemudian hampir kurang lebih 1 jam lebih proses itu melahirkan. Puji Tuhan semuanya selamat, baik ibu, baik bayi itu.
tetapi membutuh waktu yang panjang untuk istrinya itu bisa lagi punya anak karena trauma itu tadi. Sehingga memang benar edukasi tentang kehamilan itu bukan hanya gereja, bukan hanya bagi para bidan atau para perawat yang memberi sosialisasi kepada masyarakat. Gereja juga sebenarnya berperan penting untuk betapa pentingnya kita itu mengedukasi jemaat itu untuk ketika dalam kondisi kehamilan kita arahkan mereka untuk periksa untuk perkembangan bayi. Nah, jadi yang tadi kembali ke pertanyaan bahwa kita berdoa, hidup dan mati itu Tuhan. Nah, puji Tuhan itu yang terjadi, Pak. Jadi kita berdoa karena saya tidak setuju dengan antara pilih salah satu dan dua. Karena juga ada kasus pemeriksaan dari kandungan itu di dalam kandungan, bayi ini bertumbuh dengan tidak normal, nantinya akan lahir. Jadi dokter pilih berikan keputusan kepada suami istri mau gugurkan anak ini ataukah dia tetap lahir, tetapi dengan kondisi nanti dia akan ada kelemahan-kelemahan fisik seperti umpamanya jantung di luar, ada macam-macam hal fisik tidak baik seperti gitu. Kita sebagai etika Kristen kita tetap memberikan kehidupan, tetap membiarkan anak itu hidup. Kita memberikan edukasi, Pak. Saya pernah terjadi seperti itu. Kita buat seperti itu. Gitu sih, Pak. Bagaimanapun memang kondisinya, disinilah peran kita sebagai hamba Tuhan. Kita percaya bahwa ketika bayi itu ada, itu pasti Tuhan sudah mempunyai rencana bagi bayi itu dan bagi keluarga. Persoalannya adalah banyak orang yang ingin punya anak, tetapi tidak bisa punya anak. Ada orang yang hanya sepertinya gampang aja punya anak, dibuang-buang. Seperti itu persoalannya kita. Terima kasih, Pak. Ya. Biasanya dalam kasus tertentu kedokteran itu kalau harus pilih antara ibu atau anak, biasanya pilih ibu. Jadi anaknya memang yang dikorbankan. Kalau dalam kondisi hidup mati ya. Alasannya karena anak kalau lahir tidak ada ibunya kan bermasalah juga. Tapi tentu saja ya itu tadi kalau pas dapat jalan keluar seperti yang Pak Cemi ini kasusnya ini begitu. Itu kan mujizat Tuhan. Silakan, masih ada lagi. Ya, saya coba menyampaikan sesuatu. Silakan, Pak. Nah, tadi dengan tegas menyatakan bahwa tidak menyetujui adanya aborsi. Tetapi ada satu kasus. Dia anak SMA, menjelang ujian, dia hamil karena masih SMA. Siapa ini adalah aktivis sebuah gereja tertentu, bahkan sering mengambil peran. Dan ternyata perbuatan itu dilakukan ketika dia di gereja. Nah, sementara orang tuanya adalah orang terpandang di lingkungan itu, pegawai negeri juga, suami istri, dan dia anak tunggal. Pertanyaannya yang dipikirkan tadi kan ada penggembalaan dan sebagainya. Pertanyaan demikian, bagaimana dengan anak ini? Kalau dia tetap menjaga kehamilannya, otomatis dia tidak sekolah, dan kemudian dia akan kehilangan masa depan. Nama orang tuanya juga tercemar. Kalau diaborsi, maka dia akan menghentikan kehidupan bayinya itu. Nah, monggo silahkan dipikirkan apa yang dilakukan di dalam penggembalaan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak David. Pertama, sekali lagi bagi saya aborsi saya tidak setuju untuk itu. Seperti kemarin sempat situasi Putra mengutip satu ayat Kisah Para Rasul tentang Petrus bagaimana? Saya mau taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Ya kan? Nah, inilah yang saya tadi ada beri kesimpulan tadi bagaimana peran gereja. Disinilah gereja mendampingi orang itu, ya kan? Kita ini mau tetap orang tua kita ini sukses ataukah ini membunuh lu? Karena bukan hanya pada saat itu selesai. Saya rasa ya saat ini ya saya rasa seperti itu. Ibu itu yang sudah anak itu yang sudah melakukan pembunuhan menggugurkan mengaborsikan tadi itu, dia pasti akan ada dampaknya, Pak. Dia pasti akan ingat, Pak. Karena itu sempat saya dengan Pak Andreas tadi ada psikologinya, dan itu waktu yang lama, Pak. Dan itu sungguh sangat berbekas. Kalau saya tadi ada seperti apa tadi saya lupa itu. Ada tadi memang perempuan dia memiliki trauma yang panjang itu. Dan inilah kita di gereja mendampingi, kita memberikan penjelasan. Nah, ketika umpamanya dia tetap itulah sebabnya ada panti asuhan Kristen, rumah yayasan-yayasan Kristen untuk saya rasa salah satu cara mereka untuk membantu orang-orang yang seperti itu anaknya orangnya diambil, biasanya itu juga ada yang mengambil anaknya dan kemudian dia melanjutkan sekolah. Ada. Jadi sih Pak, jadi ada pendampingan. Kalau saya tetap tidak sependapat yang Bapak bilang tadi. Bagaimana? Oh, ini pendampingan gereja, pendampingan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, setuju. Inilah yang dibilang tadi itu penyediaan konseling pastoral, bantuan material kita mendukung, dan komunitas yang mendukung seperti tadi yayasan-yayasan itu kita bantu dari situ. Gereja memang mungkin tidak bisa, tapi kita ada yayasan-yayasan Kristen yang punya legal, yang punya legal itu untuk mendukung itu. Kita arahkan ke sana. Ada pendampingan. Itu yang dilakukan. Bukan berarti bahwa ketika gugur udah selesai masalah. Enggak. Ibunya perempuan itu pasti akan mengalami trauma yang begitu berpanjangan. Ya, terima kasih, Pak. Nambah Pak sedikit. Ya, silakan. Kalau yang disampaikan oleh Pak David tadi, saya lebih tertarik dari kedua orang tuanya. Kenapa? Karena beliau berbicara tentang mereka adalah orang Kristen. Kalau mereka orang Kristen, saya yakin dan percaya tidak akan berani juga menyuruh anaknya untuk menggugurin itu anak yang sudah dalam kandungan. Saya percaya itu. Kenapa? Karena pasti sudah mengerti tentang konsep kehidupan. Kalau sampai orang tuanya begitu menyuruh orang anaknya untuk menggugur anaknya itu orang tua keterlaluan itu. Oke, kita kecewa dengan keadaan yang dilakukan. It's okay, tapi kita jangan sampai membunuh lagi yang sudah hidup di dalam itu maksud saya. Saya percaya itu kalau dia orang Kristen yang betul-betul taat, tidak akan berani menggugurkan anak itu. Malah mereka akan membesarkan dan menerimanya. Itu sih. Bagaimana dengan kasus kalau sekarang kan teknologi canggih ya, bisa melihat janin 3 dimensi. Nah, kalau kita tahu bahwa janin yang dikandung itu berpotensi cacat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang hamil karena diperkosa, apakah kita patut mempertahankan janinnya itu atau tidak? Dari siapa dulu Bu? Dari Pak Jimmy dulu atau dari saya dulu? Presenter aja dulu, balik. Kasih Pak Andreas dulu. Nanti saya banyak bicara. Ya. Silakan, ada Andreas di sana?
Hilang. Masih ada? Ada, tidak ada. Tidak Ya. ada. Terputus. Baik, saya akan jawab. Bagaimana dengan bayi yang di dalam kandungan sudah diperiksa dokter dengan cara yang sekarang ini begitu canggih, ini cacat. Memang benar, kadang kita orang tua, karena saya pernah mendampingi, kadang orang tua itu juga diberi penjelasan kepada dokter, ini bagaimana, kondisi anak ini seperti apa tetap dilahirkan atau digugurkan. Karena ini potensi kalau anak ini lahir, dia akan cacat, ini bagaimana. Kita mendampingi di situ dan saya bilang, kalau Tuhan yang memberi anak ini, bagaimanapun kondisinya, itu Tuhan sudah punya rencana itu. Dan memang benar, lahir sampai sekarang, anak itu tidak bisa buat apa-apa. Itu digendong, mandi pun digendong, dikasih mandi, dikasih apa. Ya, inilah bagaimana kita kasih orang tua itu. Bukan hanya kita menerima yang baik, kata Tuhan. Tetapi yang tidak baik pun kita harus terima, karena semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi soal membunuh, kadang pilihan dokter itu, kita kan diberikan kembali lagi pada kita orang tua. Saya dampingi mereka, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap pelihara anak itu. Nah, terus yang berikutnya, bagaimana dengan orang yang sudah ada perempuan diperkosa, terus dia bayinya digugurkan atau gimana? Nah, inilah tadi fungsinya kita bekerja sama dengan gereja, bekerja sama dengan yayasan-yayasan, pendampingan yang khusus untuk mereka, orang-orang yang seperti itu, sehingga mereka memiliki perhatian juga, karena orang seperti ini sangat dibutuhkan perhatian, memberikan kebenaran firman Tuhan, menjelaskan pendampingan psikologi, sehingga mereka bisa menerima keadaan. Yang penting itu pertama adalah penerimaan keadaan dulu, baru untuk pelayanan selanjutnya. Itu aja sih Bu dari saya. Kalau ada Pak Andreas. Nambah Bu. Ya, jadi memang sekalipun kita tahu janin itu cacat gitu ya, tapi kan kehidupan itu tetap berharga gitu ya. Jadi seperti kasusnya siapa, Nick Vujicic gitu ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi kita lihat dia luar biasa kan dipakai oleh Pak Nick. Ya, punya istri cantik normal gitu ya, bisa punya anak-anak berapa itu, 4 atau berapa anaknya? Filimon belum punya Bu. Mereka punya potensi Bu. Nambah Bu. Ya. Nah, demikian juga memang kalau hamil karena perkosaan itu sebuah dilema yang berat ya. Bagaimana jadi yang didampingi itu bukan hanya si ibu yang hamil bukan hanya karena masalah kehamilannya gitu ya, tapi bagaimana mendampingi, kalau tadi istilahnya Pak Jenny tadi mengkonseling gitu ya, dampingan karena diperkosa, trauma perkosaan itu yang mungkin lebih berat gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya, yang penting pokoknya lahir dulu. Nanti soal dia tidak mau membesarkan, itu tadi kan seperti kita kerjasama dengan lembaga-lembaga itu ya yang mau mengadopsi dan lain sebagainya. Ya, masih ada lagi. Nambah sedikit Bu, boleh? Ya, silakan. Kalau saya dari Pak Gembala itu ada hal yang saya terima bahwa memang harus dikonseling, diarahkan betul, itu memang saya setuju sekali. Tapi kalau anak yang ditaruh di panti asuhan itu saya tidak setuju Bu, kalau saya pribadi ya. Kenapa? Karena anak ini tidak berdosa. Anak ini tidak diminta untuk dilahirkan. Semestinya ya, saya secara pribadi ya, orang ini melakukan itu dengan sadar Bu. Pemerkosaan tadi ya. Pemerkosaan itu, ya memang itu sudah salah. Bukan salahnya ibu itu. Tetapi ini kan sudah terjadi. Tapi bagaimana anak ini diterima dengan baik, karena biar bagaimanapun, sekali lagi, biar bagaimanapun itu adalah darah daging dari dagingnya sendiri.
Kalau saya kurang setuju kalau taruh di panti asuhan begitu. Nah, kalau ibunya menolak daripada dia terlantar, kalau ditaruh di panti asuhan mungkin kan jauh lebih bisa terawat begitu ya. Bagaimana? Mungkin di keluarganya perempuan ini bapak ibunya juga harus juga menerima anak ini sebenarnya. Kan sampai kapan kita begitukan anak ini gitu loh. Ya, jadi seperti gini, sekarang itu tidak seperti semudah dulu ya. Kita aja mengadopsi anak aja sekarang sudah pakai undang-undang. Kalau dulu enak aja. Nah, sehingga ketika itu biasanya ada ibu-ibu yang tidak mau dengan anak itu, udah dia tinggal, akhirnya diserahkan ke panti asuhan dan itu punya sertifikat itu. Kalau kita pun mau punya akte dan itu punya dasar hukum. Kalau kita mau ngadopsi aja, itu juga harus urusannya juga ada hukum. Nah, pernah terjadi di dalam satu keluarga, dia ngadopsi anak di panti asuhan itu dia baru lahir, belum ada suratnya. Jadi itu keluarga itu hanya membayar biaya rumah sakit dan kemudian setelah itu bayinya langsung diambil diadopsi. Nah, ternyata orang tuanya sampai saat ini cari itu anak. Nah, kenapa pertama dibuang? Gitu kan? Nah, sekarang cari. Kenapa? Karena memang darah dan daging itu, itu sesuatu batin yang kuat, apalagi soal perasaan ibu ini lebih kuat. Kalau tadi dibilang ibu ketika diperiksa dokter, ini antara hidup dan mati, ibu diselamatkan. Ya, kalau suaminya tidak suka sama istrinya, justru dia bilang bayi yang diselamatkan. Tapi kalau istrinya cerewet, udah anak aja, nanti bisa nikah lagi gitu kan. Tapi memang itu dokter biasanya buat seperti gitu. Ya, ya. Ya, masih ada lagi? Dari saya, Bu. Dari saya, Bu. Silakan. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Jimmy tadi masih lebih terhormat kalau itu bawa ke panti asuhan, tapi ada yang lebih fatal itu dibuang. Nah, itu yang hal yang menjadi sangat fatal ya untuk hal-hal untuk berbicara tentang aborsi ini. Tapi pada rasanya saya juga setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Jimmy tadi dan juga tadi dari Ibu dosen bahwa tetap dia mau cacat seperti apapun ada kehidupan itu. Jadi ini kita sangat seharusnya menghargai itu dan memang pada konsekuensinya itu akibat dari itu tetap. Tapi bicara tentang aborsi ini artinya di mata Tuhan itu tetap tidak dibenarkan ya dan pada dasarnya itu salah sebenarnya, berdosa. Jadi mau seperti apapun tadi penjelasan yang sudah disampaikan ya pada dasarnya akibatnya kan anak ini tidak pernah dia minta untuk ada di dunia ya, dia tidak pernah minta untuk ada di dunia, tapi semua yang terjadi itu konsekuensinya dan apapun yang terjadi tetap ya dia adalah darah daging daripada si ibu yang melakukan hal itu. Jadi itu saja Bu tambahan dari saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ada lagi tadi? Siapa tadi? Saya, Bu. Silakan. Saya Priska, Bu. Baik, Bu. Mungkin saya yang kurang paham atau bagaimana, tapi saya mau bertanya, bagaimana menurut teman-teman secara khusus yang presentasi hari ini, bagaimana kita dapat menilai peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam konteks aborsi ini. Terima kasih. Bisa ditangkap pertanyaannya? Coba sekali lagi. Bagaimana, ya Pak, bagaimana kita dapat menilai peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam konteks aborsi? Apakah ini sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan atau bagaimana? Terima kasih. Pertama, kita harus menyadari dan harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan ini anak harus diaborsi.
Itu. Setuju, Pak. Tetapi karena dosalah yang membuat manusia itu memutuskan aborsi. Iya kan? Nah, sehingga keputusan aborsi itu diambil keputusan karena adanya dosa. Pemeliharaan Tuhan sempurna untuk janin itu. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Priska sampai hari ini, ya kan? Nah, artinya kita seperti gini. Bagaimana kita bisa tahu? Ya kita tidak bisa tahu saat itu, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan punya hidup itu. Itu sih. Nah, dan karena itu kita juga harus tahu ini sudah jam 12 lewat 10. Nah, itulah waktu yang sudah kita sepakati. Betul itu, benar-benar. Iya. Baik ya. Jadi memang aborsi ini sampai sekarang mungkin juga jadi sesuatu masalah yang banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang entah karena tidak suka dia hamil atau kondisi-kondisi lain, misalnya masalah ekonomi dan lain sebagainya, begitu ya. Atau kasus tadi seperti diperkosa dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang kita pahami bahwa di dalam etika Kristen aborsi yang disengaja ya, maksudnya bukan aborsi spontan itu ditolak karena kehidupan itu adalah pemberian dari Tuhan. Janin itu dipandang sudah sebagai individu yang berharga sejak di dalam kandungan. Dan gereja perlu berperan sih di dalam memberikan solusi bagi wanita yang menghadapi kehamilan yang sulit. Baik, itu yang kita bisa bahas mengenai aborsi pada siang hari ini. Oke, kita break dan seperti biasa kita kembali lagi jam 1:30 ya. Baik.